Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Amaliadi dengan NIM 2504256 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan Policy Brief yang sebelumnya disusun oleh saya dan anggota kelompok lainnya yang berjudul Menutup Kesenjangan Digital Pemerintahan di Sumatera Barat, Evaluasi Implementasi SPBE dalam konteks kebijakan nasional. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Teori Administrasi Publik dengan dosen pengampu adalah Ibu Arta Dini Akmal, MPA. Dalam kajian ini akan dibahas mengenai kesenjangan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di Sumatera Barat, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta alternatif solusi dan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. Sebelum memasuki bagian analisis dan rekomendasi kebijakan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan permasalahan utama yang menjadi fokus pembahasan. Pada bagian pertama, saya akan memaparkan permasalahan yang menjadi latar belakang penyusunan Policy Brief ini. SPBE merupakan kebijakan nasional yang dirancang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, serta berbasis teknologi digital. Namun demikian, implementasi SPBE di Provinsi Sumatera Barat masih menunjukkan adanya perbedaan tingkat capaian yang cukup signifikan antar kabupaten dan kota. Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan masing-masing daerah dalam mengimplementasikan SPBE belum berada pada tingkat yang sama, sehingga transformasi digital pemerintahan belum terlaksana secara merata di seluruh wilayah Sumatera Barat. Untuk memperjelas permasalahan yang terjadi, berikut beberapa fakta yang menunjukkan kondisi implementasi SPBE di Sumatera Barat. Pertama, indeks SPBE nasional pada tahun 2024 telah mencapai kategori baik. Kedua, Kabupaten Pesisir Selatan berhasil mencatatkan capaian SPBE tertinggi di Sumatera Barat. Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa daerah yang berada pada kategori cukup bahkan kurang. Akibatnya, kualitas pelayanan publik berbasis digital belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah. Permasalahan tersebut tentunya menimbulkan sejumlah dampak yang perlu menjadi perhatian. Pertama, muncul kesenjangan kualitas pelayanan publik antar daerah. Kedua, akses masyarakat terhadap layanan digital masih belum merata. Ketiga, proses transformasi menuju pemerintahan digital berlangsung dengan tingkat perkembangan yang berbeda-beda pada setiap daerah. Apabila kondisi ini terus berlanjut, maka disparitas kualitas pelayanan publik antar daerah berpotensi semakin meningkat, sehingga tujuan pemerataan pelayanan publik akan semakin sulit diwujudkan. Setelah memahami permasalahan yang terjadi, selanjutnya saya akan membahas analisis kebijakan terkait implementasi SPBE. SPBE dikembangkan sebagai respon pemerintah terhadap berbagai permasalahan birokrasi yang selama ini menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Permasalahan tersebut meliputi proses administrasi yang relatif lambat, pelayanan publik yang belum terintegrasi secara optimal, pemanfaatan teknologi informasi yang masih terbatas, serta tingkat efisiensi dan efektivitas birokrasi yang belum maksimal. Melalui implementasi SPBE, pemerintah berupaya mendorong transformasi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperbaiki tata kelola pemerintahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dasar hukum dan tujuan dari kebijakan SPBE. Implementasi SPBE memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.
Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan mutu pelayanan publik, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan birokrasi, mendorong integrasi sistem pemerintahan, serta mewujudkan pemerintahan digital yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Untuk mengetahui akar permasalahan yang menyebabkan kesenjangan implementasi SPBE, perlu dilakukan identifikasi terhadap beberapa faktor penyebab utama. Pertama, kompetensi ASN di bidang digital masih belum merata. Kedua, tata kelola SPBE antar daerah belum terintegrasi secara optimal. Ketiga, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi menunjukkan tingkat perkembangan yang berbeda-beda. Keempat, alokasi anggaran teknologi informasi dan komunikasi antar daerah masih belum seimbang. Perbedaan faktor-faktor tersebut menyebabkan kapasitas masing-masing daerah dalam mengembangkan layanan digital menjadi tidak setara. Jika ditinjau dari perspektif kebijakan publik, SPBE merupakan solusi yang dirancang untuk mengatasi berbagai kelemahan birokrasi konvensional. Melalui digitalisasi, pemerintah berupaya mempercepat proses administrasi, mengintegrasikan layanan publik, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, SPBE diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh. Selain ditinjau dari aspek kebijakan, implementasi SPBE juga dapat dianalisis melalui perspektif good governance. Dalam hal ini, SPBE telah mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi administrasi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, yaitu partisipasi masyarakat yang belum optimal, efektivitas implementasi yang masih beragam, serta pemerataan pelayanan publik yang belum sepenuhnya tercapai. Keberhasilan suatu kebijakan publik tidak terlepas dari peran para aktor yang terlibat dalam implementasinya. Dalam implementasi SPBE, Kementerian PANRB berperan sebagai regulator sekaligus evaluator kebijakan. Pemerintah provinsi berfungsi sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan. Pemerintah kabupaten dan kota bertindak sebagai pelaksana utama implementasi SPBE. Selain itu, akademisi, media, masyarakat, dan sektor swasta juga memiliki peran sebagai aktor pendukung dalam proses transformasi digital pemerintahan. Keberhasilan implementasi SPBE sangat bergantung pada sinergi seluruh aktor tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas aspek tata kelola dalam implementasi SPBE. Keberhasilan implementasi SPBE ditentukan oleh efektivitas koordinasi antar aktor, tingkat integrasi sistem yang dibangun, serta ketersediaan sumber daya yang memadai. Semakin baik koordinasi dan integrasi yang dilakukan, maka semakin besar peluang terciptanya pemerataan layanan publik berbasis digital di seluruh daerah. Setelah mengidentifikasi berbagai permasalahan dan faktor penyebabnya, langkah berikutnya adalah merumuskan alternatif solusi. Alternatif pertama adalah pendampingan dan kolaborasi antar daerah. Pendekatan ini dilakukan dengan mendorong transfer pengetahuan antar pemerintah daerah, memfasilitasi pertukaran pengalaman dan praktik terbaik, serta menjadikan daerah yang telah maju sebagai mentor bagi daerah yang masih tertinggal. Melalui pendekatan ini, peningkatan kapasitas daerah dapat berlangsung lebih cepat melalui proses pembelajaran langsung dari daerah yang telah berhasil mengimplementasikan SPBE. Solusi yang kedua adalah penguatan kapasitas Smart ASN. Langkah yang dapat dilakukan meliputi pelatihan literasi digital, sertifikasi kompetensi di bidang teknologi informasi, serta penguatan kapasitas kepemimpinan digital.
Alternatif ini menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia karena ASN merupakan faktor kunci dalam keberhasilan transformasi digital pemerintahan. Alternatif ketiga adalah konsolidasi sistem digital terpadu. Upaya ini dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai aplikasi pemerintahan, mengurangi duplikasi sistem, meningkatkan interoperabilitas layanan, serta mendorong efisiensi penggunaan anggaran. Integrasi sistem berpotensi meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus mempermudah koordinasi antar instansi pemerintah. Dari berbagai alternatif yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat satu alternatif yang dinilai paling tepat untuk dijadikan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi utama yang dipilih adalah penguatan kapasitas Smart ASN yang didukung oleh pendampingan antar daerah. Hal ini karena kompetensi ASN merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi SPBE. Infrastruktur dan aplikasi digital tidak akan dapat berfungsi secara optimal tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten. Selain itu, pendampingan antar daerah mampu mempercepat pemerataan proses transformasi digital. Oleh karena itu, rekomendasi ini dinilai mampu memberikan dampak yang lebih berkelanjutan terhadap implementasi SPBE di Sumatera Barat. Rekomendasi tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa langkah implementasi. Pertama, melaksanakan pelatihan Smart ASN secara berkelanjutan. Kedua, membentuk forum berbagi praktik terbaik antar Diskominfo. Ketiga, melakukan pendampingan dari daerah yang berprestasi kepada daerah yang masih tertinggal. Keempat, menetapkan target peningkatan indeks SPBE yang terukur dan berkelanjutan. Apabila rekomendasi tersebut berhasil diterapkan, maka terdapat sejumlah manfaat yang dapat diperoleh. Bagi pemerintah, implementasi tersebut dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, mendorong integrasi layanan berbasis digital, serta meningkatkan efisiensi proses birokrasi. Bagi masyarakat, layanan publik akan menjadi lebih cepat, lebih mudah diakses, lebih transparan, dan lebih akuntabel. Sementara itu, bagi daerah, implementasi tersebut dapat mendorong pemerataan transformasi digital, meningkatkan capaian indeks SPBE, serta memperkuat kesiapan menghadapi transisi menuju indeks pemerintahan digital pada tahun 2026. Sebagai bagian akhir dari pembahasan, saya akan menyampaikan kesimpulan. Implementasi SPBE di Sumatera Barat menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Namun, kesenjangan capaian antar daerah masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas Smart ASN yang didukung melalui kolaborasi dan pendampingan antar daerah perlu dilakukan untuk mempercepat pemerataan transformasi digital. Melalui langkah tersebut, diharapkan kualitas layanan publik dapat terus meningkat secara berkelanjutan di seluruh wilayah Sumatera Barat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kesenjangan implementasi SPBE di Sumatera Barat beserta rekomendasi kebijakan yang diusulkan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen serta seluruh pihak yang telah menyimak presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.